apa namanya pembaruan, bukan pembaruan, karena ini setiap kali ada sesuatu yang masuk kita olah dulu ini ya. Gimana dalam Islam ini ya, yang tadi ya itu ada istilahnya apa tuh, editing DNA itu ada istilahnya dalam dunia itu ya, kedokteran. Saya lupa itu ada. Itu ketika itu gimana ya? Ini sumbernya dari mana ya? Ketika ada corona ya, corona ini gimana sih? Nah, itu kan termasuk ilmu nih. Ya, ini masuk yang mana? Sumbernya apakah rasio? Oh, bukan. Masa pakai akal gitu kan? Ya, kadang-kadang orang pakai akal tuh. Ya, menangani corona pakai akal. Nah, ini kayaknya sama dengan flu ini ya. Nah, gitu kayaknya itu berarti kan dia pakai akal. Ya, harusnya kan pakai empiris ya. Orang dicobakan dengan ini, oh ini berbeda, dia diteliti virusnya dan sebagainya. Tapi itu untuk ilmuwan. Ya, kalau untuk kita sebagai orang awam, ya kita melalui otoritas, yaitu apa? Keterangan para ahli. Ya, kenapa sih kita kalau keluar harus pakai masker, harus social distancing, ya, kalau pulang harus cuci tangan segala macam? Itu penjelasan para ahli, ya, yaitu sumber ilmu yang ketiga. Kalau tiga itu kan otoritas ya, 1 rasio, 2 empiris, 3 otoritas. Otoritas A itu ada otoritas mutlak yaitu Al-Quran hadis. Kita tidak pakai itu karena dalam Al-Quran hadis tidak menyebut virus corona, ya, kecuali Iqra jilid 1 itu ada itu ya, corona gitu ya. Nah, yang 3B yaitu otoritas nisbi, ada di situ ahli ya, ulama atau ahli yang ahli di bidangnya ya. Ya kita percaya sama otoritas nisbi yang ahli di bidang pandemi ini ya, atau virologi dan sebagainya. Kita ngikut aja. Oh, penyebarannya lewat droplet ya. Ya kita kalau bersin ditutup ya, atau jangan dekat-dekat orang yang bersin. Ya tidak bisa melalui kayak ini masalah udara ya, masalah airborne ini kita juga belum tahu, namanya juga otoritas nisbi ya. Nisbi itu kan artinya bisa benar bisa enggak ya. Tapi siapa lagi yang kita percaya selain ahli? Nah, yang repot itu kan kita menangani sesuatu yang tidak lewat ahlinya itu ya. Jadi gimana, mau lockdown atau enggak? Yang ditanya bukan ahli pandemi, tapi ahli ekonomi ya. Pak, kalau kelamaan lockdown, ini kasihan rakyatnya nggak bisa cari duit, nah gitu kan. Padahal keputusan lockdown ini ya, yang utama harusnya mengandalkan ahli pandemi, baru ahli-ahli yang lain ya, ahli ekonomi, ahli sosiologi, ahli sosiologi diikutkan untuk membantu ya. Nah, tadi gimana? Saya menyarankan untuk lebih memperdalam itu ya, karena ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang ya, termasuk teleportasi yang kemarin saya sampaikan ya, sudah berkembang teknologi teleportasi ya, di mana teleportasi itu mengirim ya, Anda gambarnya gini, apa sih teleportasi itu? Anda pernah nonton film Star Trek ya? Itu orang dikirim ya dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu sekejap ya, yang apa namanya, masuk ke ruangan, kemudian hilang gitu ya, nanti muncul di ruangan yang lain. Nah, itu disebut dengan teleportasi. Saya mendengar atau membaca ya dalam sebuah buku itu, untuk tingkat proton itu sudah berhasil dilakukan ya, teleportasi itu. Nah, kita nggak tahu, mungkin 10 tahun lagi tingkat elektron, ya 20 lagi mungkin atom, dan mungkin 100 tahun itu manusia bisa berteleportasi mungkin ya. Wallahu alam. Nah, nanti kita pikirkan bagaimana caranya, hukumnya bagaimana dan sebagainya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu nanti sajalah jawabnya ya, ketika memang sudah ada gitu. Nah, artinya begini teman-teman semua, ini satu pembahasan yang panjang ya. Jangan terlalu meremehkan juga, cuma segitu gitu kan, karena kalau kita baca sumber-sumbernya panjang, apalagi Anda baca sejarah ya, namanya sejarah ya, bukunya berjilid-jilidnya. Nah, sekarang ini kita akan bahas tentang bagaimana prakteknya ya, atau implementasinya di dunia pendidikan ya, karena dunia pendidikan inilah yang tempat kita menanamkan nilai-nilai. Kita bisanya, seseorang itu bisanya menjadi sekuler dalam memandang ilmu pengetahuan ya karena sekolah, karena pendidikan ya. Kita tidak mendapatkan itu, dan orang yang tidak sekolah pun akhirnya ikut-ikutan ya, karena apa? Mengikuti orang yang sekolah tadi. Jadi kita perlu melakukan islamisasi sains di dunia pendidikan, jangan sekedar teori di kajian-kajian ya, harus masuk gitu ya. Makanya tadi pagi saya webinar dengan Pak Wendy ya, bagaimana
supaya kita bisa masuk ke kurikulum sekolah gitu ya. Kita ajarkan ya, guru-guru membuat textbooknya, dan anak-anak itu diajari ilmu yang benar gitu sejak awal ya. Nah, kita sudah tahu, tapi kenapa belum yakin ya, karena memang dominasi yang masih kuat dari sains barat ya. Dan kita yang ada di forum ini kalau sudah paham, ini bagian dari yang sedikit ya. Dari yang kecil ini ya, insya Allah kita termasuk di dalamnya ya. Juga ada pengertian yang salah ya, bahwa Islam itu harus ahli teknologi ya, seperti tadi instrumentalism itu ya. Itu keliru juga. Tidak akan membuat umat berubah kalau kita menguasai ilmu tanpa mengubah paradigma atau worldview Muslim, worldview Islam ya. Kemudian kita mau menyaingi Barat ya nggak bisa, mereka itu produsen, kita distributor ya, di stop aja oleh produsen. Udah, saya nggak akan supply kamu lagi, udah habis kita. Ya. Ya, dan kita tahu sains Barat itu sendiri bermasalah. Makanya umat ini menunggu implementasi sains Islam. Kita sudah paham, kita sudah mengerti bahwa ada masalah dalam sains Barat ya, secara filosofi. Kemudian kita punya masalah juga banyak di kalangan umat Islam yang jauh dari sains gitu kan. Jadi orang Islam ini mundur karena tidak menguasai sains. Yang menguasai sains pun yang dikuasai sains sekuler. Gitu. Itu hanya sudah jatuh tertimpa tangga. Kita ingin membangun depan Islam berdasarkan sains Islam. Nah, itu ya. Harus perlu orang yang mengerti sains secara benar dalam jumlah yang banyak, gitu. Bukan sedikit seperti sekarang ini. Ya. Namun demikian ya tidak mudah ya, perlu sosialisasi kebijakan guru ya, terutama guru lah ya. Ini faktor yang utama ini guru saja, kebijakan boleh berubah ya, kebijakan boleh. Jadi pengatur kebijakan ini ya bisa gonta-ganti, kita juga selama ini ganti menteri, ganti kebijakan gitu ya. Nggak akan banyak berpengaruh, tapi yang paling berpengaruh adalah guru ya. Buku pun ya nomor 2 lah, tapi kalau gurunya sudah benar, ngajarnya sudah dengan Islamic worldview, maka ilmu yang diajarkan itu ilmu Islam gitu. Ya, perlu prasarana dan sebagainya, sistem ya, dan fokusnya di perguruan tinggi ya. Kenapa di perguruan tinggi? Karena ya kan ada bukan kekeliruan ya, tapi orang-orang itu melihat bahwa anak-anak itu merupakan masa golden age, era di mana otaknya itu cepat menyerap, cepat meniru, cepat memasukkan informasi, begitu kan kalau anak-anak itu. Makanya disebut dengan golden age sebelum umur 15 tahun. Makanya orang-orang banyak membuat SD Islam, SMP Islam, SMA Islam. Ya, itu tidak salah juga, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak dan sudah diakui oleh masyarakat ya. Tapi yang paling penting dari sekolah Islam itu adalah guru-gurunya. Dan di mana guru-guru itu dididik? Bukan di SD, bukan di SMP, bukan di SMA, tapi di perguruan tinggi. Ya, tempat mendidik guru ya yang akan mencetak tadi murid yang golden age itu tadi, ya adalah orangnya. Gurunya. Nah, gurunya itu dididik di perguruan tinggi. Berarti perguruan tinggi itulah ya prioritas kita yang pertama. Rasulullah pun ketika mendidik masyarakat dimulai dengan orang dewasa. Ya, Rasulullah tidak kemudian mendirikan sekolah anak-anak ya, tidak kemudian mengumpulkan anak-anak untuk diajak berdakwah. Yang diajak dakwah itu orang dewasa. Nah, orang dewasa ini kemudian di rumahnya mengajarkan kepada anak-anaknya. Begitulah kira-kira ya, masuk kurikulum. Nah, masalahnya adalah sekarang ini ya pengajaran sains di sekolah-sekolah anak-anak kita, adik-adik kita, dan kita juga ya zaman dahulu itu menyingkirkan ya peran Tuhan atau eksistensi Tuhan di dalam alam atau di dalam sains itu sendiri. Jadi balik lagi tadi, alam dianggap sebagai objek mandiri ya, entitas yang mandiri, independen ya, di balik awan itu tidak ada, alam itu tidak ada sesuatu apapun ya. Dan kemudian di alam itu ya karena tidak ada sesuatu di luar itu, maka diatur oleh hukum-hukumnya sendiri, yaitu natural law tadi, hukum alam. Maka selain objek mandiri menafikan Tuhan, maka konsep bahwa Tuhan mengatur alam ini tidak ada. Ya, padahal dalam surat Ar-Rahman ya, yas'aluhu man fis samawati wal ard
kulla yaumin huwa fi sya'an. Ya, Allah itu ya setiap saat sibuk. Ya, di terjemahan Departemen Agama itu ya ada footnote-nya apa yang Allah sibukkan sehari-hari itu, yaitu menciptakan, ya memelihara, mematikan dan sebagainya. Ya. Jadi Allah itu menumbuhkan, menciptakan dan kemudian menghancurkan itu setiap saat. Ya, tidak menciptakan di awal kemudian menghancurkan di akhir, itu enggak seperti itu setiap saat nih. Hari ini nih ya tiap detik, tiap menit ya itu Allah menciptakan terus. Ya. Sains dikembangkan bagi kebutuhan duniawi dan terlepas dari tujuan ukhrawi ya. Kemarin ya di antara paham ilmu barat itu adalah kepentingannya secara ekonomi dan materi saja, ya tidak ada tuh urusannya dengan akhirat. Dengan demikian mereka menafikan wahyu sebagai sumber ilmu ya tadi, hanya rasio dan empiris saja, ya. Kemudian terjadi dikotomi kebenaran antara wahyu dan sains ya, yang tadi Mas siapa ya, Mas Sidik ya, yang ini buku itu ya, bukunya Ulil Azhar sama Haidar Bagir itu ya. Itu saya ingin sampaikan ya, bahwa banyak buku-buku tentang pertemuan atau perjumpaan antara sains dan agama. Ya, saya punya banyak ya, karena saya disertasinya Nasr itu tentang agama-agama juga. Ya. Jadi saya banyak punya buku tentang perjumpaan antara sains dengan agama. Tapi kasus-kasus yang ada itu adalah kasus-kasus di Barat, di mana yang disebut agama adalah agama Kristen. Ya, nah pengalaman ini, pengalaman berpisahnya antara sains dengan agama ini yang terjadi di Barat itu tidak sama dengan di dunia Islam. Dalam Islam antara sains dengan alam, dengan agama dengan alam ini tidak pernah terpisah karena sumbernya satu ya. Ingat ya di konsep alam itu Allah punya dua ciptaan ya. Allah punya dua ayat, Allah punya dua ayat, yaitu ayatul kauniyah tentang alam Sepertinya Ustadz Budi mengalami gangguan koneksi lagi. Ya, benar. Ya, ditunggu aja ya teman-teman. Halo Ustadz. Masih ke mute nih. Saya tidak tahu tadi mentalnya sampai mana ya. Aduh. Ya ini. Tiba-tiba hilang. Ini udah ya tadi ya. Maksudnya sudah saya buka ya. Kalau nggak salah sampai masalah Ulil Absar dan Haidar Bagir itu, Ustaz. Oh ya, cuman nggak sampai 1 menit. Ya, jadi saya dari judulnya sih saya melihat itu kan pertemuan antara sains dengan agama. Ya, jadi kita nggak usah ikut-ikutan, kita tidak sama pengalamannya gitu kan. Makanya kalau Anda lihat ya, seperti di buku saya itu juga saya masukkan untuk yang edisi revisi itu, bahwa di Barat pun, ya di Barat pun sekarang agama menyesuaikan dengan perkembangan sains modern. Ya, itu seperti dulu ya, ketika datang sekularisme mereka teologinya mengadopsi atau mengadaptasi ya, teologinya yang mengadaptasi. Sekarang pun ketika sains menjadi pandangan hidup orang banyak di Barat ya, maka teologi Kristen pun menyesuaikan ya. Makanya kemudian banyak muncul buku-buku pertemuan antara agama dengan sains ya, termasuk bukunya Ayan Babu itu yang juru bicara Tuhan ya. Dia membuat yang tadi ya kalau tidak salah ya 4 kategori itu ya, mulai dari konflik, apalagi itu dialog, terakhir integrasi ya. Nah itu yang membuat perbedaan antara Islam dengan mereka itu kita nggak pakai itu skema 4-4-nya itu ya. Ya intinya sama, antara sains dengan agama Islam sama.
ya kalau sainsnya itu udah firm, ya kita yakinlah itu ya, karena sumbernya satu kok. Ya hanya yang berbeda ini begini, ya sainsnya belum pasti, ya belum firm, ya ayatnya ayat mutasyabihat, kemudian dicocok-cocokin. Nah ini yang suka bermasalah di situ, ya. Dalam surat Az-Zariyat itu ya fafataknahum, gimana? Allah memisahkan alam semesta ini dulunya satu, kemudian Allah memisahkan ya antara langit dan bumi. Kemudian ada teori Big Bang, ya ini ayatnya mutasyabihat. Teori Big Bang-nya ya masih prematur ya. Teori Big Bang itu belum firm ya Pak ya. Jangan kemudian dijadiin sesuatu yang sifatnya pasti bahwa alam semesta ini dulu ada teori Big Bang. Ya. Kita hanya bisa mengamati dari radioaktif yang sekarang tersebar di seluruh alam semesta ini. Tapi belum firm bahwa dulu itu ada teori Big Bang. Jadi jangan digadok-gadokkan dulu, dicocok-cocokin dulu ya. Oke lah, itu sekedar komentar tentang bukunya Ulil Absar dan Pak Haidar Bagir itu. Baik, yang berikutnya adalah menafikan wahyu, sudah ya ini ya. Kemudian dikotomi antar sudah juga. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk pada dunia pengajaran. Kenapa? Tadi saya ingin menandaskan bahwa penanaman nilai, ya nilai-nilai pada sains itu, ya bisa kita lakukan pada dunia pendidikan, ya pada pendidikan informal atau non informal di rumah bisa juga sih, ya. Tapi akan lebih efektif karena masif sifatnya. Dan untuk masuk ke dalam dunia pendidikan, kita harus memenuhi 4 unsur ini, ya. Tujuannya seperti apa, materinya. Nah, biasanya orang kalau ngomong pendidikan, ngomong kurikulum, hanya fokus pada materi. Ya, padahal ya yang utama adalah tujuan dari materi ini disampaikan ya. Biasanya sih kalau di silabus ada itu ya, TIKTIU ya. Tujuan instruksional umum, tujuan eksternal khusus ya. Itu kalau antum guru pasti biasa membuat itulah ya rencana pengajaran, lesson plan. Kemudian materi ya, nanti kita bahas metode. Ya, metode pengajaran ini penting ya. Karena kita melihat, nah ini kan datangnya dari Islam juga bahwa dalam pendidikan Islam ya kita lebih banyak selain memberikan teori-teori memberikan eksperimen ya seperti yang dilakukan oleh Al-Biruni, yang dilakukan Al-Khawarizmi, itu mereka banyak praktek ya. Jadi tindakan kelas ya pengajaran secara sepihak itu ada ya memang ya, tapi untuk pengajaran sains itu lebih banyak praktek. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah evaluasi ya. Nah, pertama ini ya, bagaimana pendidikan Islam di Indonesia ini yang sebetulnya ya, Bapak Ibu sekalian, itu sudah sangat baik. Ya, para pendiri negeri ini ya founding fathers kita itu sudah berpikiran jauh ke depan ya, bahwa tujuan pendidikan ini kita bisa lihat ya, sebetulnya ada yang lengkap ini, kalau di buku nanti silakan dilihat ya, tapi ini saya masalah keterbatasan slide saja. Jadi tujuan pendidikan nasional di dalam Undang-Undang 45 itu, coba, ini yang paling utama itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya kalau tidak salah nih ya, nanti di alinea bawahnya yang nanti akan dijabarkan dalam undang-undang. Ya, nah di undang-undang kita lihat Undang-Undang Pendidikan itu nomor 20 tahun 2003. Ya, itu juga di situ disebutkan bagaimana tujuan pendidikan nasional, yaitu lagi-lagi ya menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Dan yang kedua, ini lagi-lagi karena keterbatasan saya kasih titik-titik aja. Yang kedua setelah keimanan itu akhlak mulia ya. Istilah yang resmi dalam undang-undang itu ya, baik undang-undang dasar maupun undang-undang nomor 20 itu ya akhlak mulia, bukan pendidikan karakter. Tidak ada pendidikan karakter. Ya, dalam dunia pendidikan karakter itu dikenal dalam peraturan menteri. Ya. Masa peraturan menteri mengalahkan undang-undang dan mengalahkan undang-undang dasar 45. Jadi jangan lagi mestinya ya pendidikan di Indonesia itu jangan lagi mengembangkan karakter, pendidikan karakter. Kita sudah punya istilah sendiri ya, akhlakul karimah atau akhlak mulia ya. Aduh, ini unstable lagi nih ya. Udah ya. Nah, dan kemudian nih saya ambil di bukunya Pak Wendy ya tentang
kurikulum pendidikan sains ya di SMP ya, dan sama juga yang lain ya. Tujuan yang nomor 1 ada 6. Saya ambil yang nomor 1, yaitu meningkatkan keimanan, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Ini kan sudah sangat-sangat religius ini ya, tujuan-tujuan yang diberikan oleh para penyusun undang-undang maupun undang-undang dasar. Ya, alhamdulillah ya. Jadi tujuan pendidikan di Indonesia ini udah sangat Islami. Ya, prakteknya saja yang tidak ya. Jadi harusnya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya praktek pendidikan di Indonesia ini benar-benar mengacu pada tujuan nasional, maka yang penting yang diujikan, termasuk tadi evaluasi, itu adalah yang sesuai dengan tujuannya. Tujuan pertama adalah keimanan dan ketakwaan. Berarti pelajaran apa ini yang menyangkut keimanan dan ketakwaan? PAI, Pendidikan Agama Islam. Ya. Tujuan kedua adalah menjadi manusia yang berakhlak mulia. Ini pelajaran apa nih? Agama lagi, PAI lagi, gitu kan? Yang ketiga itu kalau tidak salah baru menjadi manusia yang berbadan sehat. Ya, itu pelajaran apa itu? Ya, olahraga, penjaskes, ya. Jadi harusnya, nah baru yang keempat nih, urutan keempat itu baru menjadi manusia yang cerdas, yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, sosiologi, ekonomi dan sebagainya lah ya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu entrepreneurship, itu ada lagi di belakang kemandirian ya. Berarti harusnya kalau ada UN yang kemarin heboh itu ya, sekarang sudah ditiadakan ya. Ada UN yang heboh itu mestinya yang diujikan pertama kali adalah PAI ya. Yang kedua ya PKN lah ya, dikit-dikit kan ada di situ tentang akhlak mulia gitu kan. Yang ketiga pelajaran olahraga. Ya, kemudian satu lah tambah ya, dipilih aja di antara mata pelajaran fardu kifayah itu ya apa, mau matematika atau bahasa Inggris atau apa, mestinya seperti itu. Tapi coba kita perhatikan UN kita ya atau anak-anak itu didorong ya, didrive untuk ya dia paham betul tentang matematika, IPA, IPS ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia apalagi ya. Nah, sementara pendidikan agamanya itu ya sedikit. Dengan demikian kita jadi paham ya kenapa ada banyak profesor-profesor yang ilmu di bidangnya itu tinggi ya, sudah level profesor nih. Tapi ilmu agamanya masih tingkat TK itu atau playgroup malah gitu ya. Ya, tingkat PAUD ya apa misalnya ya dia tidak sholat, Pak coba sholat Pak, aduh saya nggak bisa sholat ya, atau bisa sholat Pak coba sebutkan artinya Subhana Rabbiyal A'la. Nah jadi dia tidak paham gitu ya, coba sholat jenazah Pak gitu kan berapa rakaat ya, 4 rakaat ya, 4 rakaat apa 4 takbir Pak, nah bingung dia ya. Jadi kadang-kadang orang tidak menempatkan ilmu itu sesuai dengan kedudukannya ya, padahal dalam Islam ya, kedudukan ilmu itu ya dibagi menjadi ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Nah, itu berbeda ya, beda dengan di barat. Di barat mau bagi ilmu itu adalah ilmu IPA dan ilmu IPS. Social science dan natural science ya. Nah, itu mereka mau mengambil ekonomi boleh, mau mengambil kedokteran boleh, mengambil teknik boleh, itu kan tidak ada hierarki di dalam ilmu, di dalam peradaban barat itu. Tapi dalam Islam, ilmu selain dibagi atau dikategorikan harus diurutkan ya, bukan diurutkan, disusun ya. Kalau diurutkan, kalau kita pegel itu diurut ya. Jadi kalau kembali lagi ke masalah pendidikan, jadi kalau kita mengikuti tujuan pendidikan nasional, maka insya Allah kita sudah sesuai dengan Islamisasi sains. Ya. Jadi kalau kita harus melakukan Islamisasi di dunia pendidikan, sudah selesai sebetulnya. Kenapa? Tujuannya, di bidang tujuan sudah selesai. Nah yang kedua, masalah materi. Nah materi ini ya, saya mengusulkan ya, karena ini fokusnya di perguruan tinggi, maka harus masuk pelajaran filsafat ilmu. Karena kita kan nggak bisa pelajaran Islamisasi sains gitu ya. Nomenklatur yang ada di perguruan tinggi adalah filsafat ilmu. Nah ini yang saya sarankan masuk di S1. Kenapa? Ya orang baru masuk dari
SMA yang mungkin masih ya pemikirannya masih labil gitu, masuk perguruan tinggi kan pikirannya harusnya sudah mantap. Masukkan filsafat ilmu. Nah, ini yang saya sayangkan, ini filsafat ilmu ini adanya di pasca sarjana di UIK pun tadinya di S2 ya, dulu saya mengajar tuh. Ya, sekarang di S3 ditarik ke atas gitu kan. Ya, dan di sana sudah banyak profesor-profesor, saya nggak mengajar gitu. Yang saya sayangkan mahasiswa itu perlu mendapatkan filsafat ilmu, bukan filsafat yang Aristotle yang bikin orang pusing, tapi konsep ilmu yang benar. Oke lah, kita nggak mau filsafat, tapi judulnya konsep ilmu. Tapi kan tidak ada nomenklatur ya di dikti itu konsep ilmu, adanya filsafat ilmu begitu ya. Siasatnya ya, pakailah filsafat ilmu tapi isinya konsep ilmu gitu. Ya, yaitu di situ ada Islamic worldview, ada pengertian sains dan ilmu ya, perbedaan ilmu dan sains. Kemudian wahyu sebagai sumber ilmu juga yang tadi membongkar bahwa di barat itu cuma ada rasio dan empiris. Ya, subjek ilmu ini kan bicara masalah epistemologi ya, saluran-saluran ilmu, metafisika dan etika dalam Islam. Jangan lupa tradisi keilmuan Islam yang hebat itu ya, dari mulai zaman Nabi, para sahabat sampai zaman khalifah-khalifah itu harus diceritakan juga dalam filsafat ilmu. Ya, tapi porsinya tidak sebesar nanti di sejarah sains ya. Tadi ini sebetulnya materi kita ini ya, kalau dikuliahkan ini 1 semester ya. Kemudian yang kedua, masuk sejarah sains Islam ya. Jadi kalau perguruan tinggi itu punya jurusan teknik, punya jurusan ekonomi, jurusan sosiologi, jurusan hukum dan sebagainya, masukkan sejarah sains Islam ya, di mana di situ dibahas tentang sejarah lembaga-lembaga pendidikan Islam ya, ada Baitul Hikmah ya, ada Madrasah Nizamiyah, Madrasah Muntasiriyah, itu banyak sekali lembaga-lembaga Islam yang hebat-hebat ya, gurunya, ulama-ulamanya itu ya, termasuk karya-karyanya. Juga rumah sakit Islam ya, astronomi, apa itu istilahnya yang di Bosa itu observatorium ya. Observatorium. Itu dalam Islam banyak ya. Di negeri-negeri muslim zaman abad pertengahan itu observatorium itu banyak. Ini ada pusat sufi, ini artinya tempat-tempat orang untuk membersihkan hati ya, tazkiyatun nafs. Ya, kemudian ilmu kosmologi, fisika ya. Nanti kita bahas di fisika itu ada ilmu Ibnu Haitham, ada Al-Biruni, ada Al-Khazini. Di matematika kita bahas juga Al-Khwarizmi, Umar Khayyam ya, Ikhwan Sofa. Itu macam-macam ilmu itu ya kita ajarkan sejarahnya ya, di mana keagungan atau kebesaran sains Islam itu ya masuk ke dalam mahasiswa kita, terutama mahasiswa muslim ya, supaya kita punya kebanggaan dan tidak amnesia terhadap sejarahnya sendiri. Ya, dan wabil khusus Anda masuk jurusan apa, itu di situ ada penekanan yang lama. Misalnya yang lain ya, saya jurusan sosiologi, psikologi Islam lah ya, psikologi Islam atau jurusan psikologi gitu. Nah, ketika membahas astronomi tadi, matematika, ya sedikit saja atau 1 kali pertemuan. Tapi di ilmu yang saya tekuni itu lebih banyak. Ya, misalnya tokoh sosiologi Ibnu Khaldun, ya 2 kali pertemuan lah, jangan disamakan dengan yang lain. Karena apa? Supaya menjadi bekal saya untuk kemudian menuntut ilmu yang jurusan saya. Ya, ini macam-macam ya, ini kurikulumnya sudah saya siapkan sebetulnya kalau nanti dipakai. Kebetulan belum ada yang pakai ya, termasuk kampus saya. Pernah di UIK ini ya, pernah. Jadi gini, kita kan pendidikan Islam, dijuruskan Pak, ya di semester ketiga itu ya silakan ada Anda ingin menekuni bidang apa ya. Dulu kita membuka sains Islam. Sekarang ini ada supervisor pendidikan supervisor, kemudian ada manajemen pendidikan Islam, ada lagi apa ya. Pernah ini sains Islam ini saya yang mengajar itu ya. Cuman 1 semester, habis itu nggak ada yang milih ya. Dan sekarang saya akhirnya lari ke manajemen pendidikan Islam ya. Jadi saya mengajar manajemen pendidikan Islam juga. Nah,
itu untuk perguruan tinggi. Nah, untuk sekolah dasar dan menengah, ya, saya mengutip lah ya dengan disertasinya Pak Wendy Zarman ya, yang sudah menjadi buku yang tadi pagi saya bedah ya, ini baru terbit, masih fresh from the oven ya. Itu ada 7 cara ya untuk anak-anak sekolah dasar dan menengah. Pertama, ya jangan lupa menerapkan adab belajar Islami, apapun mata pelajarannya, ya IPA, IPS, ya ini konsep belajar ilmu pendidikan dasar itu pertama adalah mengajarkan adab belajarnya. Adab itu merupakan metode, udah saya sampaikan ya, merupakan metodologi dalam pendidikan, ya. Jadi merupakan bagian dari pendidikan, bukan sesuatu yang terpisah. Yang kedua mengkaitkan ya Allah dengan fenomena alam. Nah, karena kita belajar sains ya, maka setiap ada fenomena alam ya kita kaitkan ya dengan keberadaan Allah, menunjukkan hikmah, membantah teori yang salah dalam pandangan Islam ya, menurut pandangan Islam, mengkaitkan ayat dan hadis yang relevan, mengaitkan dengan ajaran Islam dan menginformasikan sejarah kegemilangan peradaban dan ilmu pengetahuan Islam. Ya, kita lihat satu persatu. Nah, ini saya kira mungkin tidak perlu dibahas panjang lebar. Sebetulnya kita sudah tahu ya dalam belajar mengajar ya, ada niat ikhlas, percaya pada guru ya. Ini bagi seorang murid ya, bagi seorang guru ya. Nanti kalau buku karyanya Hasyim Asy'ari itu ya, Adabul Alim wal Muta'alim ya. Kalau yang terkenal kan Ta'limul Muta'alim ya, karangan Imam Zarnuji. Ya itu udah itu dipelajari aja itu. Ya, Anda ringkas ya, masukkan ke dalam 1 atau 2 slide. Pada waktu pertama kali mengajar, masuk kelas, sampaikan itu. Ya, jangan memulai pendidikan atau pengajaran ya. Anda mengajar IPA misalnya, datang kelas, langsung buka halaman 10 ya. Di situ ada ukuran-ukuran. Nah, gitu misalnya. Fisika kan kalau nggak salah pertama kali ukuran itu ya, panjang, lebar, kilometer, berat gitu. Nah, nggak boleh seperti itu. Dalam sains Islam itu diajarkan dulu masalah adab, masalah tata cara dalam mencari ilmu, termasuk adab belajar mengajar secara online. Nah, ini belum dibahas ya. Itu sebenarnya tadi sudah bagus ya oleh Akhi Febi dibacakan ya. Nah, ini nantinya kalau perlu jadiin buku tuh. Kalau Anda kreatif ya, jadiin buku karena ini pertama, saya yakin tuh akan banyak dikutip orang tuh. Ya, karena nanti orang akan menulis tentang pembelajaran online dan apa online ya. Nanti menyangkut adab pasti akan mencari referensi. Nah, ini belum ada bukunya. Ya, adanya yaitu tadi ya yang dibacakan Mas Febi di awal itu dikembangkan menjadi buku. Yang kedua, mengkaitkan Allah dengan fenomena alam ya. Jadi jangan sampai pembahasan sains di dalam buku-buku itu menjadi kering. Ya, seakan-akan alam semesta itu tidak ada sesuatu di belakang atau entitas mandiri atau independen gitu ya. Saya melihat buku pelajaran anak saya yang S1 ya, ada tentang sendi ya, ada ilmu biologi ya, sendi ya. Sendi adalah dia tidak ada unsur spiritualitas ya. Sendi itu sepertinya bergerak sendiri. Ya, ini misalnya nih ya, dalam sebuah buku ini kalau tidak salah buku IPA kelas 9 ya, SMP kelas 3 ya. Ini tertulis ya, manusia terdiri dari organ-organ tubuh yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Nah, karena harus mengkaitkan dengan Allah dalam setiap fenomena alam. Ini kan fenomena alam tubuh manusia ini. Ya. Nah, ini ke sini ya. Diganti kalimatnya ya. Allah telah menciptakan manusia. Ya, atau Allah menciptakan manusia terdiri dari organ-organ. Jadi jangan langsung manusia terdiri dari organ-organ ya. Tapi masukkan ini ya, mengkaitkan dengan ya kekuasaan atau keberadaan zat Allah ini ya. Nah, ini yang di atas ini ya menjadi ciri khas sains barat modern yang sekuler, di mana
mengetepikan peran Tuhan atau malah menyingkirkan. Nah, kita masukkan lagi ya dari kalimat ya, manusia terdiri dari organ-organ tubuh yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, kita tambahkan Allah menciptakan manusia terdiri dari organ-organ tubuh. Jadi anak-anak itu tahu bahwa ya, tubuh manusia, kita tahu bahwa tubuh manusia itu terdiri dari tubuh gitu kan, dari organ-organ tubuh. Tapi ketika memasukkan unsur Allah menciptakan, anak-anak sudah tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah. Ya, contoh yang lain, ya, manusia menggunakan sumber-sumber energi yang disediakan alam sejak dulu. Nah, alam ini kan benda mati, memang dia bisa menyediakan, ya. Istri saya menyediakan kopi, ya itu kan bisa, gitu kan. Tapi kalau alam masa menyediakan energi, jadi gimana kita gantinya? Manusia menggunakan sumber-sumber energi yang telah disediakan Allah sejak dulu. Jadi energi itu disediakan oleh Allah sehingga anak-anak itu tahu bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, kemudian yang membuat fungsinya oleh Allah juga, kemudian juga yang menyediakan perangkat-perangkatnya itu Allah juga. Ya. Ini masalah keyakinan harus dimasukkan. Jadi pelajaran akidah itu bukan di pelajaran PAI saja. Ya, kewalahan nanti guru agamanya itu ya cuma 2 jam. Oh, kalau itu kurang, tambah 2 jam, 4 jam, kurang juga. Kenapa? 1 minggu 40 jam. Masa mau 20 jam? Ya nggak mungkin lah ya. Ya caranya apa? Semua materi Islam itu masuk ke dalam ilmu-ilmu. Nah, ini contohnya IPA. Ya, jadi guru IPA membantu guru PAI untuk penanaman akidah, menunjukkan hikmah fenomena alam. Ya, jadi segala sesuatu yang diajarkan di dalam ilmu pengetahuan itu kita masukkan hikmahnya. Ada hikmah apa? Ini contoh ya, misalnya pelajaran biologi tentang reproduksi. Ya, marilah kita pikirkan tentang rahim seorang ibu. Janin bayi berada di dalamnya dalam keadaan gelap. Ya, kita lah ya dimasukkan ke dalam sebuah ruangan gelap, tidak ada pintu, tidak tahu pintunya di mana karena gelap. Karena sempitnya sehingga pergerakan menjadi terbatas ya di dalam rahim ibu itu ya. Namun seolah-olah dari waktu ke waktu janin ini bergerak sehingga akhirnya kepalanya mendekati lubang peranakan. Ketika saatnya lahir, janin itu seolah-olah dia mengetahui lubang tempatnya dia keluar. Ya, seperti kita nih ya, masuk kamar yang gelap gulita, kita tidak tahu Pak di mana keluarnya. Ya. Tapi si bayi ini ya yang belum punya akal, belumnya kok bisa tahu dia keluarnya lewat mana itu ya. Ini tanda pengaturan Allah. Ya Allah yang mengatur. Ya. Nah, kemudian yang keempat membantah atau mengoreksi teori yang bertentangan ya. Ada banyak ya. Ini dalam ilmu fisika ya ada hukum kekekalan energi. Ini kan kita mendapatkan paham ini sudah lama ya, atau teori ini, hukum ini sudah lama sejak kita SMP apa-apa ya, dan kita menganggap tidak ada masalah dengan ini. Tapi ini masalah akidah. Masalah akidah. Apa hukum kekekalan energi itu? Atau hukum kekekalan massa? Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, ini menunjukkan bahwa satu energi itu muncul sendiri, tidak ada yang menciptakan. Yang kedua, menunjukkan bahwa Tuhan tidak menciptakan energi. Yang ketiga, kita akhirnya berpendapat bahwa energi itu sesuatu yang kekal. Karena tidak dapat dihancurkan kan? Tidak dapat dimusnahkan. Berarti hari kiamat nggak ada gitu. Nah, ini hukum sederhana yang kita pakai sehari-hari di dalam pelajaran itu ya, ternyata merusak akidah kita. Nah, ini hati-hati Bapak yang mengajar guru fisika ya. Ya, teori Darwin ini apa namanya ya? Susah ini ya, karena ini bercokol di dunia ilmu pengetahuan, terutama ilmu biologi ini sangat dalam ya. Jadi banyak dibahas dalam teks buku biologi ya, teori evolusi, manusia tercipta sendiri. Ya. Ini bertentangan dengan prinsip keimanan kita ya tentang adanya eksistensi Allah pencipta ya. Dan teori ini atau pelajaran ini wajib ditolak. Ya meskipun punya bukti saintifik. Nah, kalau saya bilang sih tidak punya bukti saintifik ya, ini hanya ada bukti-buktinya tapi itu bisa kita sangkal ya. Darwin ini kan Charles Robert Darwin ini kan melakukan penelitian di
Kepulauan Galapagos, ya di sekitar Pasifik gitu ya. Dan di situ dia mendapatkan data-data bahwa makhluk hidup itu berevolusi, mengalami adaptasi ya dengan lingkungannya. Dan yang tidak bisa beradaptasi maka dia mati. Ya. Survival for the fittest. Ya. Siapa yang bisa menyesuaikan diri dia yang survive. Nah ini teori yang kemudian dikembangkan bahwa ya manusia inilah ya makhluk yang terkuat karena dialah yang bisa beradaptasi ya dari yang sebelumnya ya ada yang kera, ada yang monyet, ada yang gorila, orangutan dan sebagainya. Ya. Dan banyak lagi teori-teori yang harus kita koreksi atau luruskan ya. Teori generasi otopontannya ini saya ingat nih ya, waktu SMP ya abiogenesis, biogenesis ya, teori evolusi ya. Tapi saran saya karena ini ada dalam kurikulum ya, maka tetap Anda ajarkan, tapi ajarkan yang benar dan kemudian kita tunjukkan bahwa kesalahannya di mana. Jangan tidak diajarkan. Nah, nanti pertama Anda sebagai guru akan kena sanksi dari penilai sekolah ya. Kok tidak diajarkan ada dalam kurikulum ya. Ajarkan saja, tapi tunjukkan salahnya di mana. Ya. Kemudian, nah ini yang sering kita bahas ya tentang memasukkan ayat Al-Quran maupun hadis yang relevan. Ya, tapi tadi ya nanti kita bahas syarat-syaratnya ya untuk memasukkan supaya tidak cocokologi, ya tidak ayatisasi atau tidak justifikasi. Ketika membahas rotasi bumi yang menyebabkan terjadinya siang malam, maka kita tampilkan ya ketika kita membahas ilmu fisika ya, astronomi ya, masukkan ayat ini ya. Supaya orang itu, anak-anak itu menjadi berpikir melalui wahyu ya. Sekiranya bagaimana ya pendapatmu apabila ya Allah menjadikan siang itu terus-menerus sampai hari kiamat kita siang terus nggak pernah malam, nggak pernah istirahat. Ya. Siapa lagi selain Allah yang mendatangkan malam kepadamu hingga kamu dapat menghilangkan penat. Ya. Maka kamu tidak melihat hala atau baru. Jadi teman-teman semua, fenomena alam ini selalu dikaitkan dengan bagaimana Allah memberikan hikmah pada kehidupan ini, ya, dan masuknya lewat ayat ini. Gitu. Ya, makanya setelah ini firm ya, ini kan pasti ya terjadinya pergantian langit dan penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam kan sudah firm. Masukkan ayat-ayat ini, ya. Dan juga misalnya mengkaitkan dengan sesuatu yang sifatnya suprarasional. Ya, misalnya ketika ilmu biologi membahas tentang indera mata, ya, masukkan ayat ini, yes, wala taqfu ma laisa bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak mempunyai ilmu di dalamnya. Ya, inna sam'a wal basara wal fuada kana ulaika kana anhu mas'ula. Ya, jadi ketika membahas tentang organ mata, maka sampaikan ayat ini bahwa mata itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, ketika membahas pendengaran, ya telinga kita bahas pendengaran akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi seorang guru IPA itu mengajarkan ayat-ayat yang berkaitan dengan organ tubuh manusia. Ya, nah kemudian ada baiknya murid disuruh menghafal ayat atau hadis yang relevan tadi, ya, supaya masuk dalam kesadaran. Coba. Ya, seorang guru IPA ya ngetesnya hafalan ayat ya. Tapi hafalan ayat yang berkaitan dengan pelajaran IPA. Kemudian masalah kesesuaian ya sedikit ini ya. Semoga kita paham tentang bagaimana sih mengkaitkan antara wahyu dengan teori sains ya. Ini mungkin saja bisa saja ya. Tapi teori sains berkembang sedangkan wahyu tetap, ya. Oleh karena itu kebenaran wahyu yang final tidak tergantung pada teori sains yang berubah. Ya, menggunakan bahasa yang multifasal atau pemberian tanda apostrof ini, ya, dalam tanda kutip begitu, supaya menunjukkan bahwa ini sifatnya tidak tetap. Ya, mengkaitkan penerapan sains dengan penerapan ajaran Islam. Ketika guru IPA membahas tentang peredaran benda-benda langit, ya, misalnya matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis, itu akan terjadi gerhana
bulan. Kalau buminya di tengah berarti gerhana bulan, ya. Tapi kalau bulan, bumi, matahari, bulan dan bumi akan terjadi gerhana matahari. Nah, ketika sedang membahas fenomena itu, menjelaskan posisi konjungsi, gitu ya istilahnya ya, antara bumi, matahari dan bulan, maka kita namakan peristiwa itu sebagai gerhana bumi atau gerhana matahari. Nah, pada saat itu guru IPA menjelaskan, oh ya, bicara soal gerhana, kalian sudah bisa sholat gerhana belum? Belum, Pak. Kalau belum saya ajari. Nah, para praktek sholat gerhana di situ. Ambil waktu lah 15 menit, 20 menit, tidak masalah. Gitu ya. Jadi guru fisika menerangkan sholat gerhana, karena apa? Ada kaitannya antara ya, pengajaran sains dengan penerapan syariat Islam. Ya, contoh lain ya, misalnya reproduksi dengan bahaya zina dengan reproduksi dengan bahaya zina, mengkaitkan makanan sehat dengan konsep halal dan juga adab makan, ya, mengkaitkan hemat sumber daya alam dengan perintah Nabi agar tidak mubazir, ya, mengkaitkan pelajaran rotasi bumi dengan waktu-waktu sholat, ya, tadi ya, membahas panca indera mata, ya, dengan ajaran tentang mata, godul basor, mata akan dimintai pertanggungjawaban dan sebagainya. Juga membahas penyakit-penyakit yang disampaikan oleh Nabi sebagai penggugur dosa. Jadi seorang dokter misalnya ketika mengobati juga memberikan motivasi, ya sabar ya Pak, ya semoga lekas sembuh, dan kalaupun belum sembuh Bapak sabar, akan menggugurkan dosa-dosa. Ya, saya doakan Pak, mari kita doa bersama-sama. Gitu kan. Jadi ini memasukkan unsur-unsur spiritual di dalam ya, ilmu pengetahuan. Mengkaitkan pembahasan kerusakan lingkungan dengan perintah Al-Quran untuk tidak merusak bumi. Ini sudah paham lah ya, jelas ya. Nah, yang terakhir adalah menginformasikan ya sejarah kehebatan peradaban dan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Ya. Seperti ya siapa tuh Jabir Ibnu Hayyan? Jangan sampai anak-anak kita nggak kenal. Ya. Jabir Ibnu Hayyan itu adalah seorang pakar di bidang kimia. Ya, Ar-Razi. Ya, ini maksudnya Zakaria Abu Bakar Zakaria Ar-Razi, bukan Fakhruddin Ar-Razi ya. Fakhruddin Ar-Razi ahli tafsir. Ya, ini Zakaria Ar-Razi ini adalah seorang pakar di bidang kedokteran sebelum Ibnu Sina. Dan bukunya yang terkenal adalah Al-Hawi. Al-Hawi atau Al-Hawi? Al-Hawi, yaitu membahas tentang ensiklopedi kedokteran tahun 900-an. Ya, tahun 900 sekian, coba Anda bayangkan ya. 900 itu mungkin di Indonesia masih hutan belantara itu. Ya, tapi seorang yang bernama Jabir Ibnu Hayyan, Zakaria Ar-Razi, dia sudah menulis 24 ya, Al-Hawi itu sebuah ensiklopedia yang terdiri dari 24 jilid. Ya, ada tentang penyakit menular, ada tentang diare, ada tentang dokternya sendiri, bahkan ada daftar dokter di situ yang beliau catat ya, dan masih ada, sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Kemudian Jabir Ibnu Hayyan ini ahli kimia yang dia menciptakan ya, dari tangan beliau lah ya, itu unsur-unsur kimia itu tercipta di situ ya. Bahkan metode penelitian yang sekarang dipakai untuk meneliti penelitian kuantitatif itu datangnya dari Jabir Ibnu Hayyan ya, yang diklaim sekarang ini oleh sarjana barat ya, namanya Roger Bacon gitu. Roger Bacon dianggap sebagai orang yang menemukan metodologi penelitian ilmiah itu tahun 1300-an ya kalau tidak salah, Roger Bacon itu. Padahal Jabir Ibnu Hayyan itu tahun 800-an ya Masehi. Ya kan jauh ya. Ibnu Sina ilmu kedokteran ya, Ibnu Satir, Al-Biruni ya, ilmu ini saya ingin menceritakan Al-Biruni ini, kalau orang barat ya, orientalis menjuluki dia itu ilmuwan terhebat Islam ya, makanya Anda harus kenal ya. Mereka menyebut juga the master of experiment ya, karena sebagaimana yang pernah saya sampaikan ya, ilmuwan Islam wabil khusus Al-Biruni ini sering melakukan praktek-praktek eksperimen. Ya, ini bedanya antara ilmu pengetahuan di Yunani yang dikembangkan oleh para filosof Yunani dengan para ilmuwan Islam, meskipun dilanjutkan oleh ilmuwan Islam, tapi beda penekanannya. Kalau mereka banyakkan teori ya, karena memang mereka filosof ya.
Jadi secara akli saja, tapi oleh sarjana Muslim ya dilakukan eksperimen ya, sehingga empiris. Termasuk Al-Biruni ini yang beliau ya menemukan salah satunya dengan ilmu trigonometri ya, ilmu sinus kosinus itu ya, sehingga dia bisa mengukur luas bumi atau keliling bumi yang menurut Pak Mulyadi di dalam bukunya itu ya, Nyibak Tabir Kejahilan itu hanya beda 7 mil antara hitungan Al-Biruni dengan hitungan orang modern sekarang. Al-Khwarizmi, Ibnu Hayam, Ibnu Khaisam dan sebagainya ya. Ini maksudnya bagaimana ketika kita membahas tentang matematika, ada angka 0 di situ, tanyakan, kalian tahu nggak? Angka 0 itu dulu nggak ada. Coba, angka Romawi itu kan 1, 2, 3, nah kalau 10X, kalau 100C dan sebagainya, nggak ada angka 0. Siapa yang menemukan angka 0? Nah, kita cerita itu Al-Khwarizmi. Tanpa angka 0, maka tidak ada matematika, tidak ada hitung-hitungan. Coba, kita menghitung 300 angka-angka yang sekian digit begitulah ya, ratusan, kemudian tambah ribuan, tambah puluhan, itu kalau pakai angka Romawi bisa dijumlahkan dengan menurun begitu ya. Tapi dengan adanya angka Arab ya itu bisa. Itu kita bicara angka Arab. Kemudian angka 0 ya, kita tahu bahwa komputer itu dasarnya adalah bilangan biner ya, 0 1 0 1 0 1 ya. Itu kalau tidak ada ya nggak ada komputer gitu ya, nggak ketemu bilangan biner. Ya, kemudian tentang ilmu fluida ya, tentang aliran ya, ada mekanika fluida, ada yang memungkinkan manusia terbang dengan ya pesawat ya. Kita tahu di pelajaran-pelajaran IPA itu siapa penemu pesawat? Wright bersaudara. Ya, padahal jauh sebelum Wright bersaudara yang tahun 1800-an atau apa itu ya, itu Ibnu Firnas, ya, ilmuwan Muslim dari Cordoba, telah melakukan terbang solo selama 852 selama 10 menit, ya, dari puncak Jabal Arus, ya, ini di Andalusia, ya. Kemudian dikembangkan prototipenya ini oleh Leonardo da Vinci, ya, dan kemudian dikembangkan lagi, akhirnya jadilah itu, ya, pesawat pertama terbang oleh Wright bersaudara ini. Tapi oke lah, yang menemukan pesawat bermesin adalah Wright bersaudara. Tapi jangan melupakan ya perintis-perintis yang sebelumnya termasuk Ibnu Firnas itu. Tentang optik juga ya, Ibnu Khaisam. Ya, beliau ini tidak sekedar ahli tapi juga meluruskan konsep-konsep yang salah di dalam ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh orang Yunani. Ya, kemudian kemajuan pengobatan Islam. Boleh, ini kita sudah belajar kemarin ya. Ya, dibandingkan dengan orang Kristen pada abad pertengahan itu, waduh, seperti bumi langit lah ya antara peradaban Islam dengan peradaban Barat pada waktu itu. Sementara petani Kristen saat terserang demam atau mengalami kecelakaan pergi ke biara, ya, pendeta sambil berharap adanya keajaiban, ya, artinya tidak dilakukan pengobatan, itu di situ. Orang-orang Moor ya, makanya kalau di Filipina ada namanya bangsa Moro ya. Moro itu dari kata-kata Moor, panggilan orang Spanyol terhadap orang Islam ya. Spanyol pernah menjajah Filipina ya, kemudian digantikan sama Amerika ya. Orang-orang Moor mengandalkan resep atau peso bedah dari tabib atau perban dan peso dari ahli bedahnya. Ini yang menulis mereka sendiri ya. The Story of the Intellectual Development of Europe, ya, Draper. Ya banyak lagi ya, mungkin ini pelajaran kita yang beberapa waktu yang lalu itu, tolong kalau Anda jadi guru IPA, masukkan itu sebagai pakar maupun jagoan sains Islam gitu ya, supaya anak-anak bangga gitu. Ini loh jagoan kita ini, kan? Jagoan fisika siapa, jagoan biologi siapa gitu. Wassalam ya, moga-moga ya pembahasan kita selama 8 kali pertemuan ya, saya sendiri masih merasa banyak yang belum saya sampaikan, tapi moga-moga ini sudah bisa menjadi pemicu saja untuk teman-teman bisa membaca lebih banyak ya. Silakan nanti berdiskusi. Saya banyak buku sebetulnya, terutama yang soft copy ya, tapi rata-rata filenya besar gitu. Kalau saya share ke WA kayaknya terlalu membebani teman-teman ya. Tapi kan kemarin sudah
linknya sudah dikasih ya oleh siapa ya, Mas Fatan ya, atau Pak Sidiknya itu adalah ya, Anda cari saja buku yang diinginkan apa ya, terutama yang sudah lama-lama ya. Apa itu tadi? Genlib ya, Libgen atau Genlib ya, terus archive.org, kemudian satu lagi apa? Bookvi. Nah, sebenarnya banyak itu, tapi saya biasanya browsing di 3 tempat itu sudah dapat banyak ya. Bahkan buku yang apa namanya yang mahal ini yang sering saya ceritakan ya tentang apa ini namanya Muslim Heritage in Our World ini ada PDF-nya ini ya. Tapi kalau bisa beli ya. Untuk formatnya Dejavu ya, DJVU. Baik itu teman-teman semua, ini bagian terakhir sudah selesai. Memang tidak selesai di sini saja, kita masih bisa diskusi panjang lebar, masih ada di grup ya. Silakan kalau tidak ingin di close grupnya, kita bisa jadi bahan diskusi ya. Nah, mungkin ditulisi angkatan 1 tuh Mas Febi ya, apa namanya grup kita itu ya. Siapa tahu nanti ada angkatan 2, angkatan 3, kita bisa. Siap, Ustaz. Dan saya kemarin menawarkan juga untuk apa namanya kuliah History of Islamic Science ya, sejarah sains Islam. Saya mengajar juga tuh di mana At-Taqwa College ya, At-Taqwa College ya. Ya seperti ini juga 8 kali pertemuan ya, yang kita bahas masing-masing dari sejarah sains ya per bidang itu. Baik, sepertinya banyak yang bertanya ya, Mas Febi ya. Ini kita mau bacakan atau Siap, gimana Ustaz. nih? Siap, Ustaz. Sebelumnya terima kasih, Ustaz, atas ilmunya nih yang sudah di sesi kedua ini. Sangat bermanfaat dan kalau orang sekarang bilang nih daging semua nih. Oke, Ustaz. Kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab ya, Ustaz ya. Sebenarnya pertanyaan pertama itu dari Mbak Sipi Katmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustadz. Afwan, kami sebagai guru kutab di Pekanbaru terkait dengan pembelajaran mengaitkan Allah dengan fenomena alam, pengetahuan kami masih sangat dasar. Jadi, bolehkah Ustadz meskipun kelas ini sudah selesai, kami chat Ustadz untuk diskusi. Jazakallahu khairan. Mbak Siti sebenarnya benar juga kata Ustadz, kita akan lakukan chat ini tetap ada, chat yang di grup WhatsApp kita tetap ada dan kita akan kasih seperti batch 1 lah gitu. Tapi sepenuhnya saya serahkan ke Ustadz untuk menjawabnya. Ya, ini sebetulnya dilakukan oleh masing-masing yang punya otoritas di bidang ilmunya ya. Jadi saya atau Pak Wendy ini mungkin saya sarankan membaca bukunya Pak Wendy ini. Ya, Pendidikan IPA berdasar nilai keimanan ya, konsep dan model penerapannya. Ya, ini masih baru banget ya buku ini. Tadi pagi baru dibedah jam 9 sampai jam 12. Ya, saya yang membedah. Ya, ini karangan Pak Wendy, kolega saya di INSIS juga di apa namanya UIK ya. Nah di sini ada ya, kalau tadi saya cuma slide 1 lembar atau halaman saja, kalau ini diuraikan ya, karena saya tadi sudah bilang saya mengambil dari bukunya Pak Wendy ini. Nah tapi bukunya Pak Wendy ini hanya pedoman ya, pedoman itu sifatnya ya menggait Bapak Ibu sekalian para guru untuk membuat di tempatnya masing-masing gitu. Karena ya kalau IPA sama ini ya. Tapi kalau biologi harus orang biologi yang tahu. Ya guru biologi atau dosen biologi yang sehari-hari bergelut di situ. Ya, jadi bareng-bareng lah ya kalau bisa ya. Nah grup itu saya harapkan bisa share. Ustadz, kalau saya mengajar geografi, biasanya saya mengaitkan dengan ini gitu ya. Jadi ini memperkaya kita ya. Kalau saya latar belakang saya matematika ya, matematika, statistika dan pendidikan. Jadi kalau saya bicara Ustadz, kalau dalam ekonomi bagaimana ya penggunaan apa namanya soal rezeki itu terhadap masalah mencari kerja misalnya gitu ya, kan itu masing-masing lah ya.
Jadi bukannya saya tidak mau membantu, saya tidak tahu gitu untuk masing-masing bidang. Nah, sama-sama digali gitu ya, sama-sama digali. Nah, itu saya harapkan grup itu harus banyak dimanfaatkan ya, Mas Febi ya, untuk sharing diskusi kalau bisa ya, jangan posting-posting. Jangan satu arah gitu, Ustaz ya. Janganlah ya, kita sudah banyak grup soalnya. Iya benar, nanti nambah ngehang lagi. Oke, Ustaz, ini ada yang raise hand, saya utamakan dulu yang raise hand. Mas Zikri sudah saya unmute, silahkan jika ada pertanyaan. Tafadol Pak. Tafadol Mas Rizky. Mas Zikri. Sudah. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afan, balik ke awal lagi, Ustaz. Di awal kita sudah tahu bahwa sumber ilmu kita adalah rasio, kemudian empiris tentunya. Yang ketiga adalah otoritas kita sebagai seorang muslim. Masalahnya hari ini adalah, saya langsung ambil kasus aja ya, Ustaz. Contoh kasus dalam misalkan kasus corona ini kan, itu kan ada banyak ahli gitu kan. Di ahli itu kemudian berkumpul, istilahnya kalau bahasa kita mungkin ijma ya, apa istilahnya, bukan konsensus, ID lah, ada ID gitu. Sementara ada ahli juga yang lain, kemudian yang berpendapat lain dan dia memang itu bidangnya gitu kan. Berarti dia istilahnya otoritas hizbi kan. Nah, bagaimana nih sikap kita gini? Jadi kan awam nih, kita awam yang nggak paham dengan biologi dan segala macamnya, tentu kita jadi bingung. Walaupun akhirnya tetap kita harus milih, misalkan kita ngambil dari ID, tapi sementara ada saudara kita yang kemudian memilih dengan pendapat ahli yang lain gitu. Nah, kita jadi bias gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita ini entah kalau kita ngomong islamisasi sains, saya tidak bicara tentang ini. Kekinian kita adalah kita ini disibukkan dengan perdebatan khilafiyah. Jadi kita nggak beres-beres nih masalah ini nih. Gimana mau maju sementara kita talik ulur terus di antara kita gitu, di antara umat muslim di internal ya khususnya. Kita khilafiyah terus, bahkan juga sebagian dari kita ya sudah sibukkan saja dengan hal-hal yang bukan ini masalah terkait otoritas mutlak. Artinya kita bicaranya yuk akidah saja dulu luruskan. Sementara orang non muslim, orang lain, ilmuwan barat sudah kemudian lari jauh entah kemana gitu. Sementara kita tertinggal gitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apa perlu, Ustaz? Hari ini kita sudah ada dengan ekonomi syariah gitu kan. Apa perlu ke depan, ya mungkin mimpi kita semua kali ya, perlu ada matematika syariah gitu. Walaupun ini bahasa ini ya, ada informatika syariah, ada hukum syariah, tentu ini hal yang kita inginkan. Tapi di sisi lain, saudara-saudara kita tidak sedikit yang kemudian kita bicara filsafat ilmu juga, wah, alergi gitu kan. Saya juga termasuk dulu ngomongin filsafat itu alergi, karena saya punya juga istilahnya tetangga, teman gitu kan, yang ngambil jurusan di sekolah Islam filsafat gitu kan, yang kita tahu ini kampus Islam ternama gitu kan, cara berpikirnya juga aneh gitu kan. Jadi kayak kita ini luar biasa banyak masalah gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz, menyikapinya, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz. Afwan, agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tadi tidak disadari, saya mental ya. Tadi saya bilang, Pak Zikri suaranya nggak kedengaran gitu kan. Tapi kalau yang lain nggak kedengaran, ternyata saya yang bermasalah. Jadi tolong nanti ini ya bisa diulang. Yang pertama itu kan tentang, saya sampai lupa tadi. Apa Mas Zikri? Tentang yang awam. Ini kita harus pilih yang hujah. Kalau ijma atau yang sumber ilmu. pendapat. Sumber ilmu ya. Jangankan Anda ya, kita semua, karena ini virus baru, Pak. Kalau kita bicara soal corona ya. Tapi sebelumnya kita kalau untuk memberikan contoh ini jangan corona dulu ya. Untuk channel of knowledge ini ya katakanlah virus influenza ya, atau virus malaria. Nah, itu
kita sudah tahu ya kalau malaria itu ada musim-musimnya, kemudian nyamuknya itu jenisnya seperti apa, Aedes aegypti, kemudian bisa di ini dengan apa, dan itu firm, tidak ada khilafiyah di antara ahli penyakit ya. Nah dari situ kalau kita, jadi kan sumber-sumber ilmu kemarin sudah saya sampaikan juga, sumber-sumber ilmu itu ada kegunaannya sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi kalau untuk soal malaria, ya kita tidak nanya ke ulama, kita nanyanya ke otoritas, yaitu orang ahli di bidangnya, begitu ya. Di Al-Quran juga adanya nyamuk hanya ya soal apa itu Allah tidak malu memberikan perumpamaan nyamuk ya, tapi tidak menyebutkan tentang kalau ada orang sakit ke malaria gimana cara pengobatannya, itu nggak ada ya. Nah itu tahunya dari mana ya, pakai akal juga nggak bisa, gimana nih kalau ada nyamuk, susah juga, yaitu dengan cara kita mendapatkan informasi dari ahlinya gitu ya, yaitu kalau malaria terus TBC, kolera itu ya, itu sih sudah firm semua ya, termasuk AIDS itu sudah mulai terkuak lah. Tapi kalau corona itu kita masih masih belum jelas juga. Para ahli juga masih bingung gitu kan, yang kemudian bermutasi segala macam lah gitu. Ya memang ini memungkinkan seseorang untuk mengambil pendapatnya beda-beda. Yang nggak boleh itu ya menggunakan ini kan kalau berkaitan dengan penyakit corona. Itu kan kaitannya dengan sumber ilmu otoritas nisbi, yaitu pakarnya di bidang pandemi gitu ya. Tapi kita menggunakan akal, gitu kan, menggunakan empiris. Kalau empiris kita tidak punya lab ya, itu boleh dibilang nggak bisa lah. Atau menggunakan otoritas ulama yang tidak tahu gitu, ya. Ulamanya tidak terekspos ya. Kalau ulama terekspos dengan ahli ya berarti kita pakainya ahli begitu ya. Misalnya contoh tempat yang paling baik itu untuk berlindung itu masjid, nah itu kan, ya kita tetap berkumpul di masjid, ya kita adakan pengajian, kita sholat, nggak usah social distancing lah itu, yang penting kita itu tawakal, sholat ya, nah, gitu ya. Jadi ini salah mengambil saluran ilmu, gitu. Saluran ilmu untuk kasus corona itu yaitu ahlinya, ya, gitu ya, begitu ya. Jadi saya merespon pertanyaan antum itu untuk kasus corona saja ya, itu memang kita belum firm ya, ada ahli yang mengatakan begini begitu ya, tapi sekali lagi yang dipakai para ahli ya. Bahwa ada orang yang komentar-komentar, ada orang yang kita ngurusi akidah dulu saja lah gitu kan. Memang sering gitu ya, memang kadang-kadang orang ingin lari dari suatu persoalan gitu, bukan menyelesaikannya ya. Nah, kita ada khilafiyah, kok kita bicara khilafiyah terus ya. Yang penting itu akidahnya. Jadi ada kelompok dakwah yang hanya masalah akidah saja. Ya. Islam itu sudah selesai, sudah sempurna diturunkan ya. Ada akidah, ada syariatnya, ada akhlaknya ya, ada masalah worldview-nya, ada masalah sistem ekonomi, politik yang sebagainya udah selesai gitu. Ya, dan perbedaan-perbedaan itu sudah zaman dahulu kala gitu. Ya, ada masalah baru tapi sedikit sekali. Apa sih yang masalah baru ini? Paling apa ini? Masalah corona. Itu corona juga sekarang sudah hampir sepakat juga kalau untuk para ulama ya. Apalagi sedikit ya. Jadi dan waktu kita juga masih banyak ya. Masih banyak, artinya gini, kok kayak sibuk banget sih gitu, nggak membahas masalah khilafiyah gitu. Nah, ini pendapat saya sendiri ya, akidah tetap kita bahas ya, ada banyak masalah di situ. Kemudian syariat tetap kita bahas gitu. Dan kemudian ada orang yang spesialisasi boleh kan, ya. Jadi nanti siapa yang bertanggung jawab terhadap di situ ya masing-masing yang jaga di situ. Seorang ahli fikih misalnya Ustadz Ahmad Syarwat misalnya yang memfokuskan di bidang fikih, ya sudahlah, dia kalau ada masalah-masalah fikih mungkin merujuk ke dia gitu. Ya, ada teman-teman yang kelompok dakwah yang dakwanya di bidang akidah, ada apa-apa, Anda tanya situ. Ya kan? Ya, Anda mau tahu bid'ah atau tidak bid'ah, itu ada kelompok yang seperti itu ya.
ada nah saya mengkhususkan di bidang sains Islam gitu kan. Nah, insya Allah lah saya berusaha sebaik mungkin untuk terus improve diri ya untuk masalah sains itu sehingga teman-teman bisa mendapatkan jawaban kalau terdapat permasalahannya. Kira-kira gitulah. Memang tidak akan memuaskan jawaban saya karena memang persoalan ini terus bergulir ya. Selain itu ada kelompok-kelompok juga yang menafikan ya. Saya pendapatnya seperti Pak Adian saja lah. Udahlah, ini kan sudah jalan ya, sudah ada yang mempraktekkan, ya, sudah ada hasilnya juga. Kita masih bicara ada atau tidak gitu ya. Ya, udah itu ketinggalan zaman itu kalau menyatakan sains Islam itu ada atau enggak. Itu kan Anda yang berpendapat seperti itu adalah orang-orang yang mungkin belum paham saja gitu kan. Ya, sudah dipahamkan, bukan kemudian mengatakan tidak ada gitu. Ya, misalnya tentang sejarah lah ya. Kalau orang belum belajar misalnya kita pernah punya patih namanya Gajah Mada gitu kan. Siapa Gajah Mada? Orang bingung gitu. Tapi setelah dijelaskan ini loh Pak, ada dalam kitab Negara Kertagama seorang patih yang sumpah dengan nama Sumpah Palapa gitu-gitu. Oh, baru tahu dia gitu. Nah, sama lah teman-teman yang membicarakan soal sains Islam itu ada atau tidak. Kita perlu memberikan penjelasan gitu. Itu ya Mas Febi ya, mungkin dilanjutkan karena waktunya. Siap, Ustaz. Aduh, ini pertanyaannya banyak banget, Ustaz ya. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi ya dari Mbak Via. Untuk Mbak Sulis nanti kita pertanyaannya bisa kita lanjutkan di chat. Gini Ustaz, Mbak Via ini, Assalamualaikum Ustaz. Mbak Via ini dari Bogor dan ingin bertanya, bagaimana jika seorang psikiater atau dokter yang di dirinya sendiri sudah memahami konsep islamisasi sains pada dirinya, tapi mendapat pasien yang jika dia melakukan konsultasi kepada dokter ini, merasa dirinya salah gender atau dalam hal orang ini ada indikasi untuk ke LGBT. Sedangkan kita sebagai orang Islam pasti jelas anti LGBT. Sedangkan pasien ini bukan Islam atau non-Muslim. Nah, konfliknya adalah ketika saat seorang dokter itu harus mengikuti etika kedokteran kepada pasien itu atau tidak. Karena etika di kedokteran itu ada yang namanya autonomi, yaitu pasien bisa berhak memilih cara medical care yang diambil dan beneficent, yang terbaik untuk menguntungkan pasien. Karena terdapat dua pilihan itu yang secara teori membuat pasien menerima keadaan dan melakukan transgender bertahap menurut Kaplan dan Sedox di Sains Barat, serta teori konvensi. Ya, sehingga dokter tuh menawarkan dua pilihan itu kepada pasien. Sedangkan apabila pasien tersebut memilih transgender, berarti dokter tersebut berkontribusi dalam proses konvensi tadi, terjadi perubahan gender itu sendiri. Gimana Ustadz pendapatnya? Ya. Ini memang persoalan ya yang dihadapi oleh teman-teman di psikologi Islam ya, di mana ada pasal-pasal yang tadinya sudah sesuai ya dulu itu ya tentang LGBT, tapi kemudian dicabut dan akhirnya LGBT itu dianggap bukan sebagai penyakit gitu ya. Mungkin masalahnya beda dengan pertanyaan tadi, tapi intinya ada masalah di situ ya. Nah, apa yang terjadi kalau mendapatkan pasien seperti yang diceritakan Mbak Sulis ya tadi ya? Bukan, Mbak. Via Afini Salsabila. Ya, Mbak Via, maaf ya, Mbak Sulis nanti karena panjang di grup aja ya. Nah, maksud saya begini, semua etika, semua aturan ya yang bertentangan dengan syariat Islam ya tidak atau jangan kita ikuti. Ya, sumpah dokter misalnya ya, yang misalnya nih ya, kalau ada orang sakit disuntik apa tuh Pak namanya Pak yang suntik mati itu istilahnya ya. Nah, itu kan dalam Islam haram gitu kan. Ya, atau misalnya ada orang yang biayanya mahal nih, nggak ada keluarganya, sudah suntik mati itu ada dalam suatu klausul misalnya, ya nggak boleh gitu, Pak ini bertentangan dengan keyakinan saya. Ya masukkan aja hak asasi manusia, ya bertentangan dengan keyakinan saya. Nah, tapi sebagai seorang Muslim, Anda harus memberikan nasihat, ya jangan berkutat pada etika. Ya ini Anda harus berkeyakinan seperti ini, Mbak Pia. Allah itu
menetapkan keberadaan seseorang itu pasti ada maksudnya. Ya, saya itu misalnya menikahi istri saya, itu Allah tuh mengirimkan saya kepada istri saya. Ya, saya bekerja pada satu perusahaan A misalnya, Allah mengirimkan saya untuk masuk perusahaan A ini, bukan perusahaan B. Ada maksud apa di sini? Ya, gitu ya. Nah, dalam kasus ini Allah mengirimkan seorang pasien yang harus Anda tangani sesuai dengan syariat Islam. Ya, itu Anda mendapatkan misi dari Allah untuk menyelesaikan pasien tersebut secara Islami, yaitu dengan cara didakwai. Ya, namanya dakwah 1, 2, 3 gagal nggak apa-apa, terus jangan sampai akhirnya Anda mentok, ya sudah, Anda cari dosen, Anda cari dokter yang lain saja. Ya, nah Anda dilaporkan, Pak, ini ada dokter yang tidak sesuai nih ke ID atau kemana gitu kan? Ya Anda hadapi risikonya. Ya, bahkan kalau bisa Anda masuk ke ID untuk mengubah aturan itu. Bisa nggak kita tidak meratifikasi dari mana gitu ya, ID internasional itu apa ya, yang apa PBB atau apa itu saya kurang tahu. Ya, kita jangan meratifikasi karena ini tidak sesuai dengan apa namanya culture Indonesia yang banyak kan Muslim. Ustaz, waduh, ada masalah lagi nih kayaknya dari koneksi. Kita tunggu dulu sebentar ya jawabannya biar Ustadz bisa menyelesaikan jawaban dari Mbak Fia. Oke, Ustadz, dilanjut, putus lagi. Ya, ya intinya Anda harus mendakwai ya. Saya juga tadi putusnya di mana nggak paham tadi. Ya intinya Anda dikirimi oleh Allah ya bingkisan, yaitu bernama pasien yang harus Anda selesaikan secara Islami. Dan jangan Anda mau ya disetir oleh aturan manapun, apalagi etika. Etika itu kan sebetulnya sanksinya sosial ya. Ya, kalau sanksinya hukum ya itu bukan etika namanya, ya undang-undang. Ya, karena ini etika ya Anda lawan itu. Ya, bagus lagi Anda berkoordinasi dengan pemerintah ya untuk mengubah aturan-aturan yang tidak sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Muslim, masyarakat Indonesia pada umumnya yang beragama Islam. Wallahu alam. Ya, saya kira Ya. Waktunya juga ya. Tadi Antum bilang 15 menit lagi ya. Mungkin satu barangkali ya. Ya, sama-sama Mbak Fia. Waduh. Satu lagi mungkin ya. Masih ada berapa? Nah, nanti tolong di-copy karena ini tadi saya mental ya. Chatnya nggak masuk kan berarti kan? Ini tolong nanti di-copyin Mas Febi ya untuk masukkan ke. Siap. Nanti insya Allah saya jawab secara tertulis. Oke, Ustadz, kayaknya kita cukupkan di pertanyaan yang tadi, Ustadz. Nanti pertanyaan berikutnya akan saya copy paste di grup WhatsApp batch 1 kelas Islamisasi Sains. Yaitu pertanyaannya mulai dari Mbak Sulis, dan kalau Pak Sidik kayaknya berupa saran, Mbak Safira juga Mbak Sulis lagi, akan saya sampaikan ke chat WhatsApp batch 1. Dan Ustadz kalau jika balasnya sulit lewat chat, lebih baik dengan voice note, Ustadz, biar lebih gampang. Oh iya, benar. Ya, biar lebih gampang ininya. Ya. Baik ya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas atensi teman-teman semua. Memang ini materinya seperti maraton begitu ya. Kita punya 97 atau apa ya yang mendaftar ya, berkurang menjadi 45. Tapi insya Allah dengan niat yang Anda ingin mengikuti kelas ini secara full, insya Allah sudah mendapatkan pahala ya. Meskipun pahalanya berbeda dengan yang hadir terus ya. Dan insya Allah ilmunya bisa disikapi atau dipahami dengan baik ya. Kemudian saya juga menawarkan juga kepada teman-teman di ITJ untuk melanjutkan ini, apakah ada kelas baru tentang
sejarah sains Islam atau kemudian mau bikin batch 2 buat teman-teman yang ketinggalan Siap. itu biayanya juga murah ya itu ya. Ya jadi plus minusnya online course ini ya itu kita memang tidak bisa tatap muka secara langsung tapi bisa di cover Pak. Kalau misalnya dulu kita ikut training 1 juta begitu ya bisa dapat Ada rekamannya. Nah ya. Tapi kalau sekarang ya kita kan pemahamannya jadi kurang karena tidak bisa tatap muka secara langsung ya. Tapi kita bisa mengikuti 2 atau 3 dengan biaya yang lebih murah ya karena kita tidak perlu tiket pesawat. Ada siapa tadi dari Makassar ya, dari mana lagi tadi Pekanbaru dan sebagainya. Ya itu sehingga kita bisa mengikuti banyak kelas. Ya kan? Ya dan waktunya kan juga Anda bisa tiduran, bisa sambil goreng tempe dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya menawarkan untuk ini, insya Allah saya siap terus ya. Saya ingin menghidupkan teman-teman ITJ Bekasi ini supaya aktivitasnya ada lah ya. Dan yang penting bisa bermanfaat bagi umat ya dan menjadikan Bekasi ini salah satu dari pusat peradaban ilmu begitu ya. Siap. Jazakallah khair Ustaz. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Semoga bisa dimaklumi, kita terus berbenah ya. Ini baru pertama kali ya teman-teman ITJ, insya Allah yang kedua, ketiga nanti makin rapi begitu. Ya, pasti. Sekali lagi walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam. Oke. Jazakallah khair sekali kepada Ustadz Budi atas ilmunya yang sangat bermanfaat kepada kami teman-teman Indonesia Tanpa Hajil Chapter Bekasi dan semua teman-teman yang udah hadir di sini. Semoga nanti ilmunya bisa dijadikan amal jariah dan bisa jadi amal jariah buat Ustadz dan kita semua untuk mengaplikasikannya. Maka dengan ini selesailah kelas pemikiran Islam yang telah kita selenggarakan oleh Indonesia Tanpa Hajil Chapter Bekasi. Terima kasih atas semua dukungannya teman-teman. Dan troops, kita menyebutnya tim ITJ ini sebagai troops atau pasukan ya. Semua di sini kita mohon dukungan dan doa agar ITJ Bekasi dapat terus berkontribusi ya Ustaz ya. Dalam ranah pemikiran dan istiqomah dalam jalan dakwah. Untuk sertifikat kami akan kirimkan ke masing-masing alamat email teman-teman ya. Kita akan kasih alamat teman-teman, tapi kami juga berharap teman-teman troops juga bisa ikut mengisi form saran yang telah saya berikan di link di WhatsApp atau nanti saya akan kirim juga link sarannya di kolom chat di sini agar teman-teman bisa ngisi tuh kira-kira ke depan kita mau ada kelas apa nih dengan Ustadz Budi. Apakah tadi kelas History of Islamic Science itu bakal kita adain dan kira-kira kapan jadwalnya, saran-sarannya akan kami terima terus untuk perbaikan ke depannya. Oke, untuk menutup majelis ini kita tutup dulu dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa teman-teman kita mau ada sedikit dokumentasi nih teman-teman agar kita bisa ada dokumentasinya. Mohon diaktifkan semua kameranya. Mohon ya teman-teman agar kita bisa bertatap muka langsung biar lebih hangat lagi nih, biar kenal sama teman-teman Indonesia Tanpa Hajil Chapter Bekasi. Saya akan foto ya. Dandan dulu. Enggak kali ya. Oke, bentar ya, saya akan foto. Oke. Mas Denis, Mas Lutfi Rahman, mohon di-on-kan. Mas Saiful. Oke, udah keren-keren semua. Ganteng-ganteng. Bang Didin, tolong Bang Didin kameranya. Asik. Ada Bang Nail juga, ada Pak Wisber, Mbak Irma, Pak Sidik. Wah, Pak Sidik ini salah satu di ITJ Bekasi ini. Mas Tebi, maaf saya tidak punya kamera di komputer saya ini. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kita tolong ya nomor kontaknya Pak Budi. Siap. Saya capture dulu ya sebentar. 1, 2. Oke. Kelas sebelahnya. Oke, 1, 2.
Oke. Siap. Udah semua. Terima kasih semuanya atas fotonya nih. Keren-keren banget nih. Sekali lagi kami dari Indonesia Tanpa Jil mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya, dan kita akan lanjut diskusi di chat untuk di batch pertama ini. Ustadz Budi, kalau ada chat mohon nanti dibalas juga ya, Ustadz ya. Masih terus kita kalau ada pertanyaan ya Ustadz ya. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi saya ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, dia kalau Bapak mau teman dikit, kalau tidak tidak. Ini, tapi tidak ada uang cashnya Bapak di sini, tidak cukup. Kalau tidak apa dia mau pakai pulang bawa pulang Bapak. Pakai liftkit. Iya. Kita di eskalator. Ya. Kan pakai Di motor. eskalator barang kayak minta. Pakai motor nanti. Kan kalau pakai motor bisa masuk kan eskalator. Lewat eskalator. Kalau mobil kemarin memang susah karena Lu juga udah sampai. Bukan. Banyak bilangnya.